saya Pak Sitorus, salam matematika, dan semoga anak-anak kami masih tetap semangat untuk belajar demi mengukir masa depanmu. Saat ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat, lalu bagaimana cara menggambarkan grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Kemudian nanti kita akan mempelajari beberapa hal yang kita jumpai dari grafik tersebut seperti persamaan sumbu simetri, titik puncak, dan yang lainnya. Mari kita langsung perhatikan ke papan tulis. Ini judulnya grafik fungsi kuadrat. Bentuk umumnya, kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat itu dapat ditulis seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Fx itu bisa juga diganti jadi y, sama dengan y ini ya. Ya, fungsi dari x ya, sama dengan y. Jadi ini bisa ditulis y. Jadi nanti pada bidang koordinat kartesius fx itu bisa atau sama dengan y ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Ada 3 contoh. Yang pertama adalah fx atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x. Bagaimana cara menggambarkannya? Nih, buat tabel. Ya. Jadi beda dengan persamaan linier. Persamaan linier itu kan persamaan garis lurus cukup 2 titik. Kalau fungsi kuadrat itu grafiknya nanti tidak garis lurus, dia melengkung, namanya parabola. Jadi kalau parabola itu atau melengkung dia tentu dibutuhkan beberapa titik. Makanya di sini perhatikan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik yang kita ambil. Ini harga-harga X, lalu kita masukkan nanti ke dalam sehingga diperoleh Y-nya atau Fx-nya ya. Ini masukkan kemari, ini juga masukkan kemari, sehingga nanti diperoleh Y-nya. Mari kita mulai dari negatif 4. Seperti ini. Untuk negatif 4 berapakah Y-nya? Maka tinggal masukkan Y sama dengan negatif 4 kuadrat tambah 2 kali negatif 4. Berarti ini 16 kurang 8. Berarti 8 ya. Berarti nanti titiknya negatif 4,8. Nah, sekarang untuk negatif 3. Berarti 9 kurang 6. Ya kan? Nanti negatif 3 kuadrat tambah 2 kali negatif 3. Berarti 9 kurang 6, 3. Negatif 2. Ini masukkan kemari. Berarti 4 kurang 4, 0 ya. Masukkan negatif 1. Negatif 1 kuadrat berarti 1 positif kurang 2. Negatif 1 ya. Masukkan 0. 0 ini tambah 2 kali 0, 0 ya. Hasilnya juga 0. Masukkan 1. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 berarti 3 ya. Masukkan 2. 2 kuadrat 4. Ini 4 juga ya kan. Berarti 8. Jadi titiknya kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Negatif 4,8. Ini negatif 4. Ini 8. Ini kalau pakai petak-petak dia cepat ya. Ini dia. Negatif 3,3. Nih. Kira-kira di sini ya, kalau dia pakai petak-petak pasti cepat dan pas dia ukurannya. Nih. Negatif 2,0 nih. Memotong sumbu X berarti di sini dia. Negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1. Berarti di sini ya. 0,0. Nih. 1,3. Nih. 2,8. Ini 2, ini 8. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tadi memotong sumbu X-nya di sini dan di sini pertengahannya ini ya. Berarti kalau kita gambar dia kira-kira begini, harus melengkung dia. Jadi harus pakai pensil dulu. Ditaksir-taksir aja pakai pensil. Nanti bisa dihapus. Yang jelas gambarnya harus melengkung, mulus. Seperti ini.
Nah, ini kurang mulus ya. Kalau dia pakai pensil, dia akan nampak mulus seperti ini. Nah, ini dia. Nanti pakai warna merah, dihubungkan semua ini, dihubungkan supaya nampak rapi. Di catatanmu nanti harus rapi dia ya, dihubungkan. Bisa ya dipahami? Jadi dia terbuka ke atas, memotong sumbu X di angka negatif 2 dan 0 ya. Negatif 2,0 dan 0,0 ini memotong sumbu X ya. Kalau memotong sumbu Y pas di sini dia. Puncaknya ini puncaknya. Negatif 1, negatif 1 ya. Oke, nah kita lanjut untuk bagian I2. X kuadrat kurang 4X tambah 3. Ini fungsi kuadratnya. Mari kita gambar. Kita masukkan negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 tambah 3. Berarti hasilnya 1 tambah 4 tambah 3. 8 ya. Untuk 0, ini 0, 0 tambah 3. 3. Untuk 1 kuadrat 1 kurang 4 tambah 3. Ya kan? Negatif 3 tambah 3, 0 ya. Untuk 2, 9. Ya kan? Maaf. Untuk 2, 4 ya. 2 kuadrat kurang 8, 4 kali 2 tambah 3. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Ya kan? Ini negatif 4. Negatif 4 tambah 3 kan negatif 1. Untuk 3. Untuk 3, 9 kurang 4 kali 3, 12 tambah 3. 9 kurang 12, negatif 3 tambah 3, 0. Selesai. Untuk 4, itu 16 kurang 16, 0 ya, tambah 3. Berarti hasilnya 3. Untuk 5 sama dengan 5. 25 kurang 5, 4 kali 5, 20. Ini 5 ya, tambah 3, 8. Oke. Nah sekarang titiknya kita gambarkan. Negatif 1,8. Negatif 1 ini 8 ini. Sini dia. 0,3. Ini 0, ini 3. 1,0. Ini X-nya 1, Y-nya 0. Belum mulai nampak ya. 2, negatif 1. Nih. 3,0 ini. 4,3 ini 4, ini 3. Di sini dia. Lurus dengan ini kurang ke atas. 5,8. Ini 5, ini 8. Ini dia. Tinggal menghubungkan dengan garis putus-putus. Pakai pensil dulu. Kalau nanti sudah benar, sudah mulus dia gambarnya, baru pakai warna merah. Ini dia. Seperti ini dia. Nah, nanti di catatanmu bisa dirapikan lagi, dan ini nanti jangan putus-putus lagi, dihubungkan dengan garis yang utuh berwarna ya. Oke, nampak dia terbuka ke atas. Jadi kalau A-nya ini positif, terbuka ke atas. Karena ini pun begitu nih, A-nya positif kan, terbuka ke atas. Ini puncaknya. Ini puncaknya min 1,2. Ini puncaknya. Garis tengahnya ini X sama dengan 2. Gampangnya menggambarnya. Mari kita lanjut untuk nomor 3. Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 5X kurang 4. Jadi nilai-nilai X ini kita masukkan ke dalam. Nanti kamu buat di buram. Nanti menghasilkan Y-nya yang seperti ini. Lalu nanti digambarkan ke bidang koordinat kartesius. Negatif A6, negatif 10. Negatif A6 ini ya. Negatif 10 ini. Ini titiknya. Lalu negatif 5, negatif 4. Negatif 5 ini, negatif 4 ini. Ini titiknya. Negatif 4,0 ini. Jadi memotong sumbu X ini di sini dia, negatif 4,0. Negatif 3,2. Negatif 3 ini, 2 ini. Di sini dia. Lalu negatif 2,2. Ini dia. Negatif 1,0 di sini. Ini juga memotong sumbu X ya.
di titik negatif 1,0, lalu 0, negatif 4 nih dia, lalu 1, negatif 10. Nah, titik-titik ini dihubungkan sehingga nanti diperoleh gambarnya seperti ini. Tentu nanti puncaknya pertengahan inilah, kira-kira di sini dia. Gitu, ya. Nah, kita perhatikan ini grafiknya terbuka ke bawah. Ini ternyata A-nya negatif. Jadi kalau A-nya negatif, grafik terbuka ke bawah. Kalau A-nya positif, ini kalau A-nya positif, grafik terbuka ke atas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ambil dari grafik ini. Yang pertama, sumbu simetri. Ini sumbu simetri, garis yang membagi dua. Garis yang membagi dua. Jadi kalau kita tarik garis, nanti bikin warna, entah pakai pensil pun jadi. Ini pasti di sini dia membagi dua kan. Berarti ini X sama dengan negatif 1. Ya. Sumbu simetri. Sumbu simetri. X sama dengan negatif 1. Itu sumbu simetri ya. Garis yang membagi dua grafik. Nah, sumbu simetri ini tanpa ini kalau dengan gambar ya. Sumbu simetri ini kalau dicari dengan rumus bisa juga. Ini rumusnya. Min B per 2A. Lihat nih, B-nya kan ini. Ya kan? Jadi min 2 kali min B ya. Min B berarti min 2 per 2 kali, ini A-nya 1. Berarti min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Ini rumusnya ya. Nih. Sama ya. Pakai rumus ini bisa. Langsung pun bisa ya. Nah ini ya. Jadi rumus sumbu simetri itu adalah rumusnya X sama dengan min B per 2A. Kemudian puncaknya ini. Puncaknya negatif 1, negatif 1. Ini puncaknya. Negatif 1, negatif 1. Puncak. Negatif 1, negatif 1. Bisa juga tanpa, ini kan karena ada gambar. Tanpa gambar, puncak itu dicari begini. Ini dicari dengan rumus untuk absis ya. Untuk mencari X-nya, ini pakai ini. Rumus yang tadi. Ya. Karena memang pas dia kena pada sumbu simetri kan. Nih. Nah, ini mencari absisnya atau X-nya. Sementara mencari Y-nya, itu ya dimasukkan nilai dari ini. Ini kan tadi negatif 1 kan. Masukkan ke grafiknya, ke persamaannya ini. Nih, masukkan kemari. Jadi kalau kita masukkan negatif 1 ini ke sini, berarti negatif 1 pangkat 2, 1 kan. Berarti 1 kurang 2. Hasilnya negatif 1. Ngerti ya? Jadi mencari X-nya itu pakai rumus ini. Mencari Y-nya itu, hasil dari sini masukkan ke persamaan fungsinya itu. Ya, gampang ya. Nanti kamu coba untuk soal nomor 2. Ini tuliskan nanti di sini sumbu simetri. Sumbu simetri kalau ini bagi 2 pas ya. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nih dia, sumbu simetri. Pas bagi 2 dia. Membela 2 dia. Coba nanti kalau pakai rumus dia. Min B per 2A. Kamu coba ya. Ini B-nya. Negatif 4. A-nya ini. Nah, untuk puncak. Titik puncak. Atau puncak pun ditulis bisa. Titik puncak itu kan titik X, Y ya. Kalau dari sini udah nampak ini. Negatif 1, 2. Ya, ini kan puncaknya. Negatif 1. Sorry, terbalik ini. 2, negatif 1. 2, negatif 1. Coba nanti pakai rumus yang ini. Min B per 2A. Lalu nanti ini dimasukkan ke rumus fungsi tersebut. Masukkan kemari X-nya. Ini masukkan kemari. Ya. Sehingga nantinya diperoleh ya. Coba juga untuk bagian I3.
Jadi bisa kita cari sumbu simetri itu dengan rumus, bisa dengan cara grafik ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan berlatihlah demi mengukir masa depanmu. Salam sehat, salam matematika dari saya Pak Sturus.